Up, maju dikit deh. Terus. Up, up. Kaditu wae bujurna. Bujurna kaditu. Kadieu teh. Tah, bujurna kadieu ohon, kaditu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk semua. Kembali bersama saya di Warung FM Channel. Saat ini mungkin masih banyak yang meremehkan usaha dagang sembako, baik itu buka toko sembako, toko kelontong, ataupun warung sembako, warung kelontong. Hal ini salah satu faktor penyebabnya mungkin adalah gengsi. Masih banyak yang beranggapan ketika membuka usaha warung sembako atau warung kelontong, kita hanya akan dikenal sebagai tukang warung, ibu-ibu warung, atau mamang-mamang warung. Padahal sebetulnya usaha ini adalah salah satu usaha yang cukup menguntungkan. Bahkan sebenarnya usaha ini adalah salah satu usaha yang cukup menjanjikan. Bagaimana tidak? Kalau usaha ini tidak cukup menjanjikan, mungkin kita tidak akan mengenal yang namanya Alfamart, Indomart, yang stand atau outletnya hampir ada di mana-mana. Dan itu tidak akan terjadi jika usaha tersebut memang bukan usaha yang menjanjikan. Jadi kita nggak perlu malu juga, nggak perlu merasa gengsi juga, walaupun kita hanya menjalankan usaha modal kecil, usaha warung sembako kecil-kecilan. Kalau masih ada yang merasa malu, rekan dan sahabat bisa saksikan di video di channel Warung FM ini bagaimana cara mengatasi rasa malu ketika kita menjalankan usaha modal kecil. Link videonya saya taruh di kolom deskripsi, atau rekan dan sahabat bisa klik pojok kanan atas ya. Nah, ketika kita memiliki modal yang cukup relatif kecil, kita juga bisa memanfaatkan modal kita untuk membuka usaha warung sembako kecil-kecilan. Dan kenapa harus membuka warung sembako? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama, kita bahas bareng-bareng alasan kenapa harus memilih membuka usaha sembako. Dan video ini sekaligus menjawab pertanyaan rekan dan sahabat semua, bahwasanya kenapa saya yang awalnya sebagai sales motoris freelance, jualan ngampas, jualan keliling, kenapa kok memilih usaha warung sembako atau warung kelontong? Padahal masih banyak peluang usaha, ide jualan, ide bisnis, ide usaha yang bukan hanya jadi sekedar tukang warung, membuka usaha warung sembako. Baik rekan dan sahabat, inilah beberapa alasan kenapa kita atau saya harus memilih membuka usaha warung sembako. Untuk yang pertama adalah selalu ramai pembeli. Secara garis besarnya, usaha yang berfokus untuk menjual kebutuhan sehari-hari adalah jenis usaha yang tidak akan pernah sepi. Sembako merupakan bahan komoditas yang pasti akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Minyak goreng, garam, gula, beras, dan lain-lain adalah kebutuhan makanan pokok yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi kita nggak perlu takut untuk kehilangan pembeli, sebab mereka pasti akan membutuhkan bahan-bahan tersebut. Terlebih lagi, harga sembako yang dijual di toko kelontong atau di warung kelontong akan jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang dijual di supermarket. Dan karena hal itu, kita bisa memanfaatkan momen dan sentimen masyarakat itu dengan membuka usaha sembako atau toko sembako. Apalagi jika kita adalah orang yang tinggal di desa dan berusaha untuk ikut membantu memenuhi kebutuhan pangan lingkungan masyarakat sekitar. Alasan yang kedua adalah kita dapat menentukan harga sendiri. Mungkin banyak yang merasa pesimis ketika membuka usaha atau berbisnis berdagang sembako karena banyaknya atau ketatnya persaingan. Bahkan mungkin kurang pede, kurang percaya diri ketika menghadapi persaingan tersebut. Padahal ketika kita menjalankan usaha ini, maka kita sebagai pemilik, kita bisa menentukan sendiri perbedaan margin, keuntungan, atau harga jual produk yang kita jual. Tapi tentunya dalam menentukan harga jual,
kita harus tetap menyesuaikan dengan harga yang umum di pasaran. Alangkah baiknya kita tidak perlu mematok harga terlalu mahal atau terlalu murah ketika kita menentukan harga jual tersebut. Kita berhitung secara rinci saja margin atau keuntungan yang ingin kita dapatkan. Kita bisa sesuaikan dengan biaya operasional usaha yang kita jalankan. Alasan yang ketiga, kenapa kita memilih usaha warung sembako atau warung kelontong adalah karena terjangkau oleh seluruh warga. Karena harga yang sangat bersahabat, maka warung yang menjual sembako pasti mampu menjangkau seluruh kalangan. Bahkan orang yang memiliki penghasilan jauh di bawah rata-rata pun tetap mampu membeli sembako dengan mudah. Karena warung sembako ada sistem kuantitas, kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kantong pelanggan kita. Sebagai contohnya beras, kita bisa menjualnya per kilo, atau mungkin telur kita bisa jual per biji, dan lain sebagainya. Dan hal tersebut tidak akan ditemukan ketika berbelanja ke supermarket. Kalaupun mungkin bisa, pasti rasa gengsi yang akan mendahuluinya. Nah, dengan kita membuka usaha warung sembako, secara tidak langsung kita membantu warga untuk membeli kebutuhannya dengan jauh lebih merakyat. Dan alasan yang keempat, kenapa kita membuka usaha warung sembako adalah karena modal yang fleksibel atau relatif kecil. Ketika kita mengawali membuka usaha warung sembako ini, kita tidak perlu mengeluarkan modal yang terlalu besar. Ketika kita tidak mempunyai modal untuk mencari tempat yang strategis, kita bisa memulainya di rumah kita sendiri, atau istilahnya usaha warung sembako rumahan. Kita bisa memanfaatkan tempat sekitar rumah kita dan membeli produk-produk dagangan yang cukup terjangkau dengan modal yang ada dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan sekitar. Dengan seperti itu saja, kita udah bisa menjalankan usaha warung sembako ini dengan baik. Nah, sekarang rekan dan sahabat bisa simpulkan bahwa usaha sembako, usaha warung sembako atau warung kelontong adalah jenis usaha dengan prospek yang sangat baik dan bisa dijalankan sama siapa saja. Jadi, bagaimana? Apakah rekan dan sahabat semakin tertarik untuk membuka usaha ini? Atau masih mencari-cari bagaimana cara awal memulainya? Atau mencari tempat belanja, tempat kulakan, menentukan harga jual, dan bagaimana cara mengembangkannya? Bisa rekan dan sahabat saksikan di video-video di channel Warung FM ini, dan kita bisa sama-sama belajar, sharing-sharing mengenai usaha yang kita jalankan. Saya kira demikian untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.